Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari sama-sama kita membahas salah satu sosok wanita mulia yang pernah disebutkan namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam deretan wanita-wanita terbaik. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan yang dalam maknanya bahwa ada banyak lelaki yang sempurna di dunia ini. Akan tetapi wanita yang sempurna itu hanya sangat terbatas. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 sosok. Di antaranya adalah Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini merupakan istri dari orang yang sangat bejat. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Fir'aun alaihi la'natullah. Asiyah bintu Muzahim adalah istri Fir'aun. Akan tetapi sosok ini menjadi mulia karena dia mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat dikatakan bahwa awal kisah dari pertemuan Asiyah bintu Muzahim dan Nabi Musa alaihissalam yaitu ketika ada di dalam 1 tahun tertentu Fir'aun ketakutan dengan sebuah ramalan salah seorang dukunnya yang mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaannya Fir'aun. Sehingga Fir'aun mengambil sebuah kebijakan yang sangat bejat, yaitu dia akan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian apa yang dilakukan oleh ibu dari Nabi Musa alaihissalam? Beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Nabi Musa alaihissalam di dalam sebuah peti, kemudian dihanyutkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala di lautan. Dan semua itu sudah termasuk di dalam skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana singkat cerita dikatakan bahwa akhirnya peti yang berisi Nabi Musa itu didapatkan oleh istri Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam yang kala itu masih balita dibawa oleh istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Kemudian Asiyah mengatakan kepada Fir'aun, karena pada pandangan pertamanya kepada Nabi Musa alaihissalam dia merasa anak ini adalah anak istimewa, sehingga dia melakukan negosiasi dengan suaminya ini. Karena suaminya punya kebijakan tadi, dia akan membunuh setiap anak laki-laki. Dia buat negosiasi, mungkin anak ini bukan dari keturunannya Bani Israel, karena dia di laut. Sehingga dari begitu panjangnya negosiasi, akhirnya Fir'aun memberikan persetujuan terhadap apa yang diminta oleh istrinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Berkata istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim, anak ini adalah anak yang bisa menjadi pelipur lara kita, yang akan menjadi penyejuk hati kita, baik untukku ataupun untukmu, wahai Fir'aun. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa an yanfa'ana, mungkin saja anak ini ketika dia beranjak dewasa dia akan memberikan manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia sebagai anak.
Karena dalam riwayat yang kuat bahwa Fir'aun itu tidak punya anak. Kemudian dikatakan wahum la yash'urun, dan Fir'aun serta orang-orang yang mendukungnya tidak sadar bahwa bayi yang akan mereka angkat sebagai anak ini adalah Nabi Musa alaihissalam yang nantinya akan menjadi musuh bebuyutannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah penjelasan yang menarik untuk kita semuanya. Dikatakan bahwa ketika istri Fir'aun yaitu Asya bintu Muzahim menawarkan Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan anak mereka, anak angkat mereka, dengan alasan bahwa nanti anak ini bisa bermanfaat, anak ini bisa menjadi penyejuk hati kita. Di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir berkata bahwa responnya Fir'aun itu tidak baik. Dia mengatakan begini, amma laki fana'am, kalau misalnya anak ini bisa menjadi penyejuk hati untukmu, mungkin bisa. Wa amma ana fala, tapi kalau untukku, anak ini tidak bisa menjadi penyejuk hati. Dan ini terbukti Siti Asya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Musa alaihissalam. Di dunia dia mendapatkan hidayah, di akhirat dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aun, apa yang terjadi? Dia menjadi musuh bebuyutannya Nabi Musa alaihissalam. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama bahwa kita itu harus hati-hati di dalam berbicara. Al-bala muwakkal bil mantiq, bahwa seringkali musibah itu terjadi karena omongan kita. Jadi kalau misalnya bisa diandai-andaikan, kalau misalnya Fir'aun itu mengatakan bahwa mungkin saja anak ini akan menjadi penyejuk hati kita, akan bermanfaat untuk kita, maka kata para ulama mungkin saja dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena dia menolak, dia merespon hal tersebut dengan respon yang negatif, maka akhirnya apa? Dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita belajar bahwa di dalam berkata-kata kita harus hati-hati. Bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu mungkin itu adalah salah satu kiriman terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Siti Asya mendapatkan kiriman bayi dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan membawa cahaya hidayah kepada dirinya. Maka hiduplah kita di dunia ini dengan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu yakin dan tawakal kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selama kita dalam keadaan baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi kita skenario terbaik dalam hidup kita, sehingga hidup kita di dunia ini menjadi hidup yang baik, kemudian juga bisa berlanjut kebaikannya hingga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.